saya rasa mungkin sama ya Mbak ya untuk semua industri. Yang pertama mereka harus lakukan adalah proses digitizing data, yaitu bagaimana perusahaan mulai melakukan capturing data yang sebelumnya data itu dikolek manual, kemudian bisa digantikan perangkat IoT di sana, sehingga seluruh data bisa dikumpulkan secara digital. Nah, setelah data itu ada, di sini mulai perusahaan bisa melihat bagaimana data-data tersebut bisa diolah menjadi baik itu untuk proses improvement, proses yang sekarang sudah berjalan agar lebih bagus lagi, dan juga bisa digunakan sebagai bagian dari forecasting ke depannya untuk membantu para pelaku pengambil keputusan menemukan jawaban yang tepat ya untuk strategi apa yang ingin ditentukan ke depan. Nah, di sisi perusahaan sendiri memang agak menantang bagi mereka untuk bisa melakukan transformasi ke sana. Jadi transformasi digital bisa dimulai salah satunya dengan IoT, dan mungkin juga harus mengajak ya berkolaborasi dengan para pemain di industri ini. Indosat salah satunya sebagai mitra mungkin bisa membantu untuk memulai melakukan transformasi digital. Pertama kita harus ini dulu mengerti dulu ya, apa itu privacy sebenarnya kan? Privacy itu kan adalah bagaimana our data in our control gitu ya. Istilahnya discretion over data. Jadi kita bisa mengontrol, memilih data itu, data kita tuh bisa ya kita sebagai manusia atau barang-barang atau things yang kita properti apapun yang kita miliki itu bisa kita pilih kepada siapa data itu kita share gitu kan. Nah, jadi kemampuan untuk memilih data mana di share kepada siapa saja, itulah privacy sebenarnya kan gitu. Nah, saya kira privacy ini is all about policy sih sebenarnya, it's all about kebijakan gitu. Karena secara teknologi nothing new sih gitu ya. Karena kalau saya bisa ngobrol panjang lebar tentang teknologinya, udah sangat-sangat mumpuni gitu, dan semua best practice yang ada di teknologi IT in general, information technology in general, itu bisa kita terapkan kepada IoT gitu, ya kan? Karena IoT is just ya tadi kombinasi dari berbagai teknologi yang sebenarnya sudah ada gitu ya. Tapi kalau saya lihat lebih ke policy itu baik ya government gitu ya, ataupun misalnya corporate ya sebagai implementer, atau misalnya dalam hal ini Indosat sebagai provider, policy-nya seperti apa gitu. Ya, bagaimana menerapkan teknologi properly, ya, properly implemented gitu. Itu sebenarnya it's all about policy tadi. Kalau saya ngeliatnya itu sih. Mungkin tadi di awal sudah kami sampaikan Mbak bahwa Indosat itu menyediakan layanan end to end ya. Artinya kami membantu untuk mengemas seluruh produk itu, baik itu perangkat, kemudian aplikasi, dan juga orang nih untuk servicesnya itu jadi satu kesatuan paket. Nah, ada beberapa layanan Indosat yang saat ini sudah tersedia, baik untuk monitoring performansi di pabrik misalkan ya. Kita punya smart productivity. Indosat juga sudah memiliki layanan yang bergerak untuk fleet management, vehicle tracking. Kita punya Next Fleet. Dan terakhir saat ini kita juga sudah mengembangkan solusi smart asset. Ini lebih general lagi untuk perusahaan yang ingin memonitor kinerja asetnya. Jadi tidak hanya melihat apakah aset itu sudah optimal dalam penggunaan, tapi juga bisa mungkin kedepannya bisa dikembangkan ya untuk bisa dimonetize lebih jauh. Nah, cukup datang ke kami gitu ya, kami bisa bantu untuk bisa menemukan kira-kira solusi apa yang saat ini sudah ada di portofolio kami untuk perusahaan. Dari technical, saya sangat suka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Standar itu sebenarnya kita bisa melihat dari berbagai sisi ya. Jadi misalnya dari devices gitu ya, dari terutama protokol komunikasi, bagaimana device berkomunikasi dengan
cloud atau dengan ya over di internet, keywordnya adalah internet di situ ya. Nah, bagaimana komunikasi data terjadi? Nah, itu sudah banyak sekali standar-standar gitu ya. Misalnya kayak mungkin de facto standar dalam communication messaging communication adalah MQTT misalnya contoh gitu. Nah, itu sebenarnya sudah ada beberapa. Tapi tergantung teknologi yang dipilih juga ya, teknologi connectivity yang dipilih. Misalnya kalau ketika kita menggunakan misalkan LoRa gitu ya, ada standar misalnya LoRaWAN gitu. Ketika menggunakan NB-IoT gitu, ada standar misalnya namanya saya lupa namanya, CoAP gitu ya misalnya, constant over saya lupa singkatannya tapi CoAP ya ininya teknologinya, standarnya. Jadi sekarang sudah mulai mengkerucut ya, apa namanya yang tadinya mungkin scattered ya. Jadi ya saya kira tidak perlu banyak keraguan lah gitu ya untuk memulai implementasi teknologi ini gitu. Itu sih mungkin keywordnya ya. Tadi ada pertanyaan pertama tadi saya lupa ya apa tadi ya. Mengenai standar dari pengadopsian IoT dari satu perusahaan ke perusahaan satu lagi, Bapak? Iya itu tadi ya, bahwa ketika misalnya, contoh gini, balik lagi, contoh ketika kita menggunakan teknologi LoRa gitu ya. Kalau company manufacture perangkat IoT tersebut, misalnya dia bilang bahwa dia compliant dengan teknologi, dengan standar LoRaWAN, berarti perangkat IoT tersebut akan bisa ngobrol connect dengan gateway-nya LoRaWAN gitu misalnya. Nah itu contoh ya, misalnya let's say Indosat deploy public network LoRaWAN, berbasis LoRaWAN. Berarti device yang compliant dengan LoRaWAN itu pasti akan bisa ngobrol satu sama lain gitu ya, regardless siapapun manufacturer-nya gitu. Jadi sebenarnya standar itu udah cukup mapan sih sekarang gitu. Ya, itu kaitan dengan connectivity dan komunikasi ya. Tapi standar-standar yang lain itu sama aja ya, ketika standar-standar yang berkaitan dengan cloud computing, security dan seterusnya, itu semua standar yang saat ini sudah ada ya bisa diimplementasikan gitu. Saat ini kalau kita lihat di segmen IoT, market terbesar itu kan datangnya dari segmen manufacture ya, dari industri. Nah, kami juga melihat ini akan menjadi satu market yang cukup seksi, sehingga apapun nanti yang akan kita buat dari deployment 5G ini adalah mengarah ke sana. Nah, salah satu solusi yang saat ini sedang kami kembangkan adalah bagaimana membuat proses automation untuk factory, sehingga yang tadinya perusahaan itu saat ini mereka sudah menikmati bagaimana informasi itu tersajikan dengan lengkap ya. Mereka bisa melihat produktivitas keseluruhan mesin yang kami sebut OEE, dan kedepannya kita akan masuk ke kontrol. Bagaimana kemudian nanti mesin-mesin produksi itu bisa beroperasi secara automate. Nah, di 5G itu ada satu teknologi yang kita kadang-kadang kita sebut ada edge computing ya, di mana proses pemrosesan data itu akan terjadi lebih dekat dengan mesin, sehingga jika terjadi alarm atau trigger yang dibutuhkan untuk reaksi lebih cepat, itu bisa dilakukan secara langsung seperti itu. Dan juga ada beberapa solusi terkait dengan computer vision technology, Mbak. Kita coba memadukan aset perusahaan yang saat ini ada seperti CCTV dengan video analitik, sehingga mereka bisa tidak hanya bisa menikmati video footage ya, post reactions untuk setiap kali kejadian yang terjadi, tapi juga bisa mendapatkan ekstrak datanya. Misalkan ya, mereka bisa menggunakan CCTV untuk people counting, untuk object detection, baik itu untuk security maupun proses produksi ya, untuk operasional di pabrik. Mungkin pertanyaan yang kedua terkait apa sih bedanya IoT di 4G dan IoT di 5G gitu ya. Kalau di 5G memang ada 3 roadmap pengembangan teknologi. Mungkin yang pertama lebih fokus kecepatannya, broadband.
Yang kedua, nanti akan fokus ke low latency technology. Nah, di sini low latency technology ini akan sangat dibutuhkan untuk solusi-solusi IoT yang membutuhkan critical. Contoh misalkan remote surgery gitu ya. Kalau nanti Pak Toto mengembangkan solusi telemedicine, ada lagi solusi telesurgery Pak. Jadi proses operasi pasien itu bisa dilakukan secara remote. Nah, itu membutuhkan low latency technology. 5G bisa support itu. Dan yang terakhir adalah massive type communications. Ini khusus untuk teknologi untuk IoT yang memiliki jumlah device sangat banyak di satu lokasi. Nah, ini semua saat ini tidak bisa disupport oleh 4G dan hanya bisa disupport oleh teknologi 5G, Mbak. Kunjungi asioti.org ya, atau di sosial media kita, searching aja Asioti gitu ya. Nggak ada persyaratan khusus sebenarnya, yang penting memang Anda either itu enthusiast gitu ya, atau memang players, atau misalnya memang kaitannya dengan akademisi yang memang sedang research gitu ya di IoT gitu. Prinsipnya memang ada enthusiast ya di sisi itu gitu. Ya bisa join, bisa berkolaborasi, bisa ngobrol. Kita ada forum, kita ada event-event yang tadi termasuk Anda juga bisa ikutan IoT creation tadi gitu ya, karena ini merupakan ajang untuk show off sih sebenarnya, show off kreasi. Dan ini bukan ini gitu ya, bukan ranahnya untuk cuma sekedar prototype, tapi memang produk-produk yang harapannya sudah jadi gitu ya, yang artinya siap kita pasarkan nanti. Kita akan cari marketnya, kita akan bawa let's say ke ya even ke misalnya bisa jadi ke operator juga ya, untuk ditawarkan oleh Indosat mungkin ke saya yakin teman-teman Indosat open ya dengan solusi-solusi yang bisa di-combine dengan existing offering yang sudah ada gitu. Nah, itu tugas kita gitu. Mudah-mudahan ya kita bisa saling bekerja sama, kolaborasi. Saat ini kita sudah punya satu produk Nextfleet ya namanya. Ini adalah solusi terintegrasi untuk fleet management, vehicle tracking, dan juga distribution, aplikasi untuk distributions. Nah, saya rasa nanti ini perlu ada kolaborasi juga antara pemerintah dan juga pelaku usaha, di mana pemerintah bisa mendorong solusi ini untuk bisa dijadikan sebuah standar baru ya untuk proses tracking dan juga traceability. Dan data-data yang tergenerate dari aplikasi itu kemudian kita bisa share juga ke pemerintah, sehingga nanti secara otomatis pemerintah bisa memonitor ya, baik itu dari sisi kualitas barang, memastikan bahwa barang yang terdistribusi itu masih dalam kondisi prima gitu ya. Dan juga di sisi lain pemerintah juga bisa melihat apa sih sebenarnya kendala yang terjadi di lapangan yang saat ini dialami oleh pelaku usaha, sehingga bisa merespon lebih cepat lagi. Seperti itu mungkin, Mbak.